Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Perkenalkan, saya bernama Ibnu Wahyudi dengan NIM 0314237740 serta tempat tugas saya di SMP Negeri 1 Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024 pada LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Pada hari ini, Jumat, tanggal 31 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi beriman kepada kitab-kitab Allah, materi kelas 8 semester genap, untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita hari ini dapat berkumpul di kelas ini untuk melanjutkan pembelajaran kita tentunya dengan materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Tak lupa salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Rasulullah mendapat syafaat darinya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kepada anak kami Usid, ke depan sini nak, biar memimpin doa bagi teman-temannya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, alhamdulillah. Terima kasih anak kami Usid. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini dapat lancar dan tentunya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk menumbuhkan semangat nasionalisme kita sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Kepada anak kami dimohon untuk berdiri. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita mulai Bapak akan mengecek kehadiran anak-anak kami terlebih dahulu ya. Tolong didengarkan namanya. Kalau memang hadir, bilang hadir. Aulia Fatunisa, Asifa Yuwana, Irga Mitra. Ya, alhamdulillah berarti hadir semua anak ya. Baik. Kita sudah berdoa, kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan tentunya tadi kita sudah mengecek kehadiran. Tentunya anak-anak kami sudah siap untuk menerima pembelajaran. Namun sebelum kita memulainya, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu apa sih sebenarnya yang mau kita pelajari, gitu ya. Nah, kita akan mempelajari beriman kepada kitab-kitab
Allah. Seperti itu dia. Nah, beriman kepada kitab-kitab Allah ini merupakan lanjutan dari materi kita yang sebelumnya. Ya, kalau kemarin kita beriman kepada Allah, lalu ada beriman kepada malaikat, ini beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi ini juga merupakan bagian dari rukun iman, ya. Dia ya. Baik. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah Bapak nanti mampu menjelaskan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak Bapak mampu menjelaskan nama-nama kitab-kitab Allah beserta dengan Rasul penerimanya. Dan yang ketiga itu, anak-anak Bapak mampu menjelaskan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Tapi di sini nanti semua rangkaian materi ini akan kita rangkum dalam bentuk mind mapping. Gitu ya. Jadi nanti akan ada kita buat mind mapping. Sebelumnya Bapak mau tanya dulu, Bapak mau cek dulu, kenapa kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah? Siapa yang bisa jawab? Ayo, jangan takut salah. Ya, silakan Nak. Karena sebagai pedoman untuk hidup. Iya, karena kitab Allah itu berisi tentang pedoman atau petunjuk hidup. Kalau kita nggak punya petunjuk atau pedoman hidup, tentunya hidup kita tidak akan terarah. Kita tentunya kan pengen berkelakuan menjalankan hidup ini sesuai dengan yang diinginkan Allah. Sehingga itulah gunanya kita mempelajari. Nah, untuk mind mapping, ada yang sudah pernah dengar mind mapping? Kira-kira? Ya, silakan guys ya. Peta konsep sederhana. Iya, peta konsep sederhana. Jadi nanti kita akan membuat mind mapping, tapi sekali ini kita akan menggunakan aplikasi. Apa itu? Namanya Canva. Anak-anak ada yang belum pernah dengar aplikasi Canva? Sudah ya. Nah, itu nanti akan kita integrasikan dengan akun belajar ID kamu. Sehingga kami ya. Nah, sebelum kita membuat mind mappingnya, Bapak akan menayangkan video pembelajaran yang bisa kamu tonton yang ada Bapak tampilkan ini. Jadi nanti kamu bisa pahami dulu materinya, setelah itu baru kamu simpulkan dalam bentuk mind mapping. Tolong ditonton dan diperhatikan dengan serius ya Nak. Ya, silakan kita tonton dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas adalah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi sebelumnya bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, pencet tombol. Dan orang-orang yang tidak mengikuti kitab itu, mereka itu akan gelap gulita dalam kehidupannya. Jadi fungsi dari kitab itu adalah memberikan hidayah, memberikan cahaya, sehingga kita mampu menuju kepada jalan yang lurus, kepada wahyu, tetapi lembaran-lembarannya. Nah, ini diberikan kepada beberapa nabi ya, ada Nabi Adam, ada Nabi Syed, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang kitab-kitab Allah. Yang pertama adalah kitab Taurat. Pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat ini berarti hukum atau syariah. Pada saat itu, natal kitab la'allahum dalam kitab Taurat agar mereka bangsa Bani Israel untuk mendapatkan petunjuk. Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-49. Yang ayat ke-30 ini bisa berkata bahwa beliau adalah hamba Allah dan seorang nabi atau utusan Allah, dan yang diberikan oleh Allah itu kitab Injil. Nah, ada beberapa inti dari kitab Injil. Jadi kemudian janji bagi yang taat pada Allah dan ancaman bagi yang melanggarnya, yaitu adanya surga dan adanya neraka. Baik, tayangan videonya sudah selesai. Sudah ditonton tadi? Sudah. Apakah sudah bisa dipahami? Bisa, Pak. Sudah mulai dapat gambaran tentang materinya ya. Tadi kita sudah belajar tentang pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah, juga sudah tahu nama-nama kitab-kitab Allah beserta Rasul penerimanya, ya kan? Lalu ada juga tadi hikmah dari beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sekarang seperti yang Bapak katakan di awal tadi, kamu akan Bapak bagi menjadi 3 kelompok.
yang mana setiap kelompok itu nanti akan Bapak berikan LKPD, lembar kerja peserta didik, untuk membuat mind mapping sederhana dari aplikasi Canva. Ya, sekarang Bapak bagi kelompok dulu ya. Seperti biasa kita akan acak biar heterogen. Ya. Kita hitung. Nanti Bapak hitung 1, 2, 3, balik lagi 1, 2, 3 begitu sampai selesai. Kalau nanti yang hitungannya 1 sama berarti itu kelompok 1. Kalau nanti hitungannya 2 berarti itu kelompok 2. Yang hitungannya 3 berarti itu kelompok 3. Ya, kita mulai ya dari Dila. Dila 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3. Iya. Siapa tadi yang angkanya 1 tunjuk tangan? Ya, itu berarti kelompok 1. Yang angkanya tadi 2 hitungannya tunjuk tangan. Iya, itu berarti kelompok 2. Yang hitungannya 3. Ya, itu berarti kelompok 3. Nah, setelah ini kita akan susun meja dan bangkunya untuk bergabung kepada kelompoknya masing-masing. Silakan. Nak. Baik, sudah dibagi kelompoknya? Sudah. Mana kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Baik. Nah, nanti kamu akan Bapak berikan tugas LKPD tentunya yang akan dikerjakan bersama dengan kelompoknya. Jadi nanti kamu berdiskusi, bekerja sama dengan kelompokmu. Jangan ada di antara kamu anggota kelompok yang tidak peduli terhadap pekerjaan dari kelompoknya. Jadi ketika temanmu bekerja, kamu juga harus membantunya. Jangan hanya diam. Bisa ya? Apa tugasnya Pak? Nah, lihat. Bisa lihat semua di papan? Kamu akan membuat sebuah peta konsep sederhana menggunakan aplikasi Canva. Kamu bisa lihat petunjuk kegiatannya. Semalam Bapak sudah izinkan kamu untuk membawa handphone. Sudah dibawa, Nak? Sudah. Ya, coba keluarkan dulu handphonenya. Ya, yang ada handphone yang pasti di setiap kelompok ada handphonenya ya. Oke, kelompok 1 ada, kelompok 2 Nak? Ada ya, kelompok 3? Oke, baik. Nah, nanti di sini kamu akan membuka aplikasi Canva untuk mendesain mind mapping sederhana. Tadi kan sudah dijelaskan tadi sama salah satu temanmu. Mind mapping itu adalah peta konsep sederhana yang memuat inti-inti dari materi yang sudah kita pelajari. Nah, dengarkan. Adapun kriterianya adalah kamu harus membuat mind mapping yang mencakup materi 1. Pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, di mind mappingnya harus ada nama-nama kitab Allah beserta Rasul penerimanya. Dan yang terakhir ada hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Masalah desainnya Bapak bebaskan, terserah kamu. Yang penting kamu membuat sebaik mungkin menurutmu. Jadi kelompok 1 silakan berdiskusi dan mendesain mind mappingnya, kelompok 2 juga begitu, kelompok 3 juga begitu. Nanti hasil akhirnya akan kita presentasikan melalui layar proyektor di depan. Jelas anak kami? Kira-kira udah bisa dipahami instruksinya? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti silakan dikerjakan. Waktunya sekitar 20 menit. Jadi sekitar 20 menit nanti selesai, kita akan presentasikan karena nanti kita akan ada lanjut soal latihan di akhir. Bisa ya? Ya, silakan dimulai bekerja sama. Bekerja sama ya, Nak. Paham kan yang dimaksudkan? Kelompok 1 udah mulai mendesain. Ya, bisa dibuatkan apa kan? Udah mulai nampak apanya? Desainnya. Udah mulai ready-nya kan? Ya, boleh kerja sama ya di kasih ide ya kawannya ya, jangan cuma kita sendiri ya. Silakan. Desain sebagus mungkin Nak ya. Jangan takut salah dan bebas desainnya, yang penting menurut kamu mudah dan menurut kamu bagus. Gak usah takut salah. Gimana kan? Gimana kan? Susah kan? Kalau kerja sama kan susah itu. Jadi kamu tahu apa yang harus dikerjakan. Ingat ya, kegiatan itu harus ada di dalam MMP. Bagus sekali desainnya. Kamu bisa diskusikan yang mana kira-kira kamu bisa template-nya diambil dulu,
Bisa mendesainnya kan, Nak? Ya. Tahu kan cara menggunakan Canva-nya kan? Iya, bagus. Yang penting tetap semangat ya. Gimana nih? Yang ini aja. Bisa kan? Bisa, Pak. Saya yakin kamu generasi sekarang pasti semua pandai lah menggunakan IT. Dan tentunya kamu pasti kalau cuma Canva aja pasti bisa. Itu udah mulai ada yang jadi nih kelompok 1 ya, desainnya ya. Terus kelompok 2 bisa? Masih berkaitan kepada kita pokok. Ya, kita tambahkan dia yang kedua pengertiannya ya kan? Bisa. Nanti setelah ini kamu bisa kirimkan ke WA Bapak biar tersimpan di laptop Bapak, lalu kita tampilkan di layar proyektor baru kamu presentasi ya. Bisa ya? Coba. Terus kelompok 3 aman? Aman, Pak. Ada pink-pinknya nih, kan suka pink ini ya. Bagus ini. Gak apa-apa, desainnya bebas. Yang penting menurut kamu bagus dan kamu paham isinya yang kita berikan. Waktunya ada sekitar 10 menit lagi ya. Silakan diselesaikan. Biar setelah ini kita lanjutkan dengan presentasi. Presentasi kelompok ya, nanti tiap-tiap kelompok lagi. Ini ada baik, waktunya sudah habis. Berarti hasil mind mappingnya dikirimkan dulu ke WA Bapak supaya bisa Bapak tampilkan di layar proyektor kita. Silakan. Kelompok 1 sudah siap? Ya, kirimkan ke Bapak. Kelompok 2 sudah siap? Sudah. Kelompok 3? Ya, silakan kumpulkan biar kita tampilkan. Silakan kelompok 1 ambil posisi ke depan, Nak. Ya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari peta konsep yang telah kami buat. Judulnya beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ada pengertiannya. Beriman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan wahyunya kepada para rasulnya dalam bentuk kitab-kitabnya sebagai petunjuk hidup umat manusia. Lalu nama kitab-kitab Allah dan Rasul penerimanya. Nah, kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai wahyu terakhir dan penyempurnaan dari kitab-kitab. Dan itu ada hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama ada meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua ada menambah pengetahuan dan petunjuk hidup. Yang ketiga ada meneguhkan akidah dan iman. Dan yang terakhir ada meningkatkan kedamaian dan keharmonisan. Nah, itu dia hasil dari peta konsep yang telah kami buat. Yang presentasi kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah presentasi. Silakan berikan tepuk tangan dulu. Bagus nggak hasil mind mapping mereka? Bagus ya, ya. Terima kasih kepada kelompok 1. Silakan bisa kembali. Bagus ya, desainnya pun bagus, cantik, warnanya jelas ya. Bagus kelompok 1. Ini presentasi dari kelompok 1. Sekarang kita lihat presentasi dari kelompok 2. Kelompok 2 tadi udah dikirim ya. Ya, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil karyanya. Ya. Inilah dia kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil peta konsep yang telah kami buat, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Di sini saya akan menunjukkan
Iya, bagus. Silakan. Bukan. Nama kitab-kitab Allah. Taurat diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Injil berisi ajaran tentang kebaikan, kasih sayang, dan jalan menuju Allah. Nah, di sini juga ada kitab Zabur, yaitu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Zabur berisi puji-pujian kepada Allah serta hikmah dan petunjuk. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu terakhir dan penyempurnaan dari kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab yang lengkap dan menjadi petunjuk hidup umat Islam hingga akhir zaman. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3, menghargai semua dan lahir menambah pengetahuan. sekian presentasi kami dari kelompok 2 tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan close kelompok kedua. Terima kasih kepada kelompok 2. Silakan boleh kembali ke tempat. Baik, inilah dia presentasi dari kelompok 2 tadi. Mereka sudah menerangkan dengan sangat jelas. Mereka juga sudah membuatnya. Desainnya ini sebenarnya suka warna pink ya. Warnanya dominan warna pink. Bagus nggak punya mereka? Bagus. Mereka aplaus sekali lagi. Baik, kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah. Berarti sekarang giliran kelompok 3. Ya, kita lihat kelompok 3 sudah dikirim tadi. Iya. Kelompok 3. Baik, silakan kelompok 3 untuk lanjut mempresentasikan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari yang kami buat untuk Canva. Ya. Jadi pengertian. Mengenai iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan kitab Allah Subhanahu wa taala. Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, berisi hidup dan hukum bagi Bani Israel. Zabur adalah kitab yang berisi puji-pujian kepada Allah dan petunjuk hidup yang diterima oleh Nabi Daud. Dan yang terakhir, Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu, penyempurna dan petunjuk hidup umat manusia hingga akhir zaman. Yang ketiga, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dari kami kelompok 3, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 3. Silakan kembali. Kelompok 3 sudah selesai mempresentasikan hasil karyanya. Berarti dengan berakhirnya presentasi dari kelompok 3, berarti sudah selesai tugas kita untuk membuat mind mapping sederhana dari aplikasi Canva. Kira-kira bagaimana menurut kalian tadi? Baik, kalau begitu ada yang mau menanggapi kira-kira dari presentasi kita tadi? Ya, silakan, Kesia. Apa itu, Kes? Saya hasil presentasi tadi kelompok 1 cukup baik, Pak. Ya. Karena dari segi Tampilannya, ya desainnya ya. dengan gambar bagus, isinya juga menarik, itu dari pelanggan. Jadi bisa dikatakan penampilan terbaik. Oke, baik, tepuk tangan dulu untuk semua. Jadi kata Kesia, Kesia menanggapi hasil dari kelompok 1. Kita lihat bagaimana sih kelompok 1 ya kan? Oh iya, memang cukup menarik ya. Isinya juga sangat jelas. Itu dia tadi. Baik, kita alhamdulillah sudah selesai mempresentasikan hasilnya. Nah, tadi kan Bapak perhatikan ketika kamu presentasi, sebenarnya kamu desainnya sudah cukup bagus. Hanya saja untuk kedepannya nanti ketika kita presentasi ke depan, jangan kaku, jangan takut.
Lalu teman-teman yang lain juga harus mendukung gitu, ngasih semangat dalam posisi itu, posisi tubuh yang baik. Jangan ada tadi kan ketika teman presentasi ada teman satu kelompoknya yang seperti takut-takut gitu. Nah, untuk ke depannya lagi supaya kita lebih berani. Bisa ya? Jadi kalau Bapak perhatikan tadi kamu presentasi memang benar. Kalau ditanya berarti jawaban Bapak sama seperti Kesia. Memang dari kelompok 1, 2, dan 3 itu sudah sangat bagus, tapi untuk kelompok 1 itu memang lebih bagus. Jadi kalau hari ini ditanya siapa kelompok terbaiknya, Bapak menjawab penampilan dari kelompok 1. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Baik. Setelah ini Bapak akan memberikan kamu berupa latihan soal. Latihan soalnya dalam bentuk kuis, dan ini untuk mengetahui apakah kamu sudah paham atau belum dari materi yang kita pelajari pada hari ini. Jadi ini kuis yang Bapak berikan ini ada hubungannya dengan materi yang kita pelajari pada hari ini. Siap? Siap. Bapak akan tampilkan kuisnya di layar monitor kita. Bisa? Siap? Siap. Oke ya, kita mulai. Oke. Siapa yang tahu kira-kira jawabannya? Kelompok 1 dulu. Ya, silakan Jopi maju ke depan, pencet jawabannya. Yang mana? Pencet. Kita cek. Iya, benar. Tepuk tangan. Nomor 2. Kelompok 2 boleh? Siapa yang mau maju ke depan? Pencet jawabannya. Kita lihat, pencet. Iya, benar. Kelompok 3, silakan. Ya, pencet jawabnya. B. Iya, benar. Oke. Boleh, siapa? Ya, Husin, silakan Sin. Ya. Apa tadi Sin? Pencet Sin. B. Iya, benar. Satu lagi, nomor 5. Iya, ini Serin. Tadi Jopi sudah. Serin. Iya, benar. Oke, berarti alhamdulillah semuanya sudah menjawab dengan benar. Jawabnya sudah benar semua. Artinya, kalau begitu Bapak yakin kamu sudah paham dari materi yang kita pelajari hari ini ya. Memang sudah paham kan? Seru nggak materi ini? Seru. Ada nggak ilmu yang didapat hari ini? Ada. Alhamdulillah. Kalau memang ada ilmu yang didapat hari ini, Bapak pun senang mengajarkan kepada kamu. Karena memang tujuan kita itu tentunya pulang dari kelas ini ada ilmu yang kita bawa ke rumah. Gitu ya? Baik. Jadi Bapak simpulkan sedikit dari yang kamu buat tadi itu benar ya. Memang materinya itu adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi beriman kepada kitab-kitab Allah itu memang artinya adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya memang Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk menjadi pedoman hidup manusia. Ada berapa tadi kitab-kitabnya? 4. Pertama itu Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua ada Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Lalu yang ketiga ada Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Terakhir tentunya kitab-kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, begini memang kitab yang Allah turunkan ini ada 4. Itu kita wajib mengimaninya. Tetapi yang kita pakai sekarang hanya yang Al-Quran. Kenapa? Karena menurut Al-Quran kitab yang 3 itu sudah tidak terjaga lagi kemurniannya. Lagi pula Al-Quran itu diturunkan untuk menyempurnakan dari ketiga kitab sebelumnya. Jadi kalau sudah ada yang sempurna, ngapain kita pakai yang terdahulu? Itulah dia kenapa sekarang kitab yang kita pakai itu hanya Al-Quran. Tapi kalau kita ditanya apakah kita wajib beriman kepada yang 3 lagi itu? Wajib, tapi sekedar beriman percaya saja, tapi tidak kita pakai lagi. Bisa dipahami? Bisa. Adapun hikmah mempelajari beriman kepada kitab-kitab Allah ini, tadi kamu jawab itu benar. Salah satu yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Lalu tadi ada menumbuh
menumbuhkan toleransi. Walaupun kita tahu kitab yang dipakai yang benar itu hanya Al-Quran, tapi kita tidak boleh mencela atau mengejek umat yang memakai kitab selain Al-Quran. Kita tetap menghormati mereka, kita tetap menghargai mereka. Itulah yang disebut dengan toleransi. Kira-kira bisa dipahami? Ya, baik. Setelah ini nanti setelah selesai nanti kita akan lanjutkan minggu depan materi tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Jadi nanti tolong bukunya dibaca halaman 58. Setelah dibaca nanti buatlah sedikit ringkasannya supaya minggu depan ketika kita memasuki materi baru itu kamu sudah bisa memahaminya dari apa yang mau Bapak jelaskan. Bisa kira-kira? Bisa. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Maka sampai di sini dulu pertemuan kita. Insya Allah kita akan lanjutkan minggu depan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat dan tentunya dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.